wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah kita muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita bersyukur pada Allah kita sudah berada di malam yang ke-16 dari lebih dari separuh adalah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita ingin mengkaji ulang mungkin pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah lalu, apa-apa yang sebenarnya mungkin dianggap tidak boleh atau dianggap membatalkan puasa pada tidak. Jadi hanya mengkaji ulang. Ilmu itu terlatih kepada bapak-bapak itu. Kalau utang dari Indonesia, kalau ilmu semakin lancar lagi karena diulang. Jadi kalau salah terlatih secara bapak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama kita kalau puasa dalam keadaan junub boleh. Jadi misalnya junub malam, lalu belum sempat mandi, itu saja puasa. Sama orang sudah ada, tidak apa-apa. Dalam hadis Aisyah dan juga dikuatkan dengan hadis Ummu Salamah, kedua-duanya dari istri Nabi. Nabi pernah junub dengan dengan istrinya itu. Lalu orang sudah azan di Masjid Nabawi itu, Nabi belum mandi, Nabi kuatnya mandi. Dan itu boleh, itu boleh saja. Jadi puasa tidak disyaratkan untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil, boleh saja. Tapi salah satunya tidak boleh. Salah satunya harus suci hadas besar dan hadas kecil. Tapi puasanya tidak. Begitu juga kalau perempuan misalnya haid, asalkan dia sudah yakin bahwa sudah tidak haid lagi, dia belum mandi, boleh saja puasa. Ya, tahun sudah puasa, tapi salah satunya tentu harus sudah mandi. Jadi puasa tidak ada suci dari hadas besar dan hadas kecil. Orang dulu boleh. Kalau bermimpi misalnya pada siang hari, kita laki-laki bermimpi basah pada siang hari, apakah batal puasa? Tidak, karena bermimpi. Ya. Jadi cukup mandi itu, ya. Tapi tidak boleh menadi. Kalau menadi itu sengaja batal puasa, kalau itu bayarnya berat. Ya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya mungkin di kalangan anak ragu, sebenarnya tidak ada itu orang mengatakan nabi dan contohkan. Lalu misalnya apalagi yang sebenarnya tidak membatalkan puasa dengan istri, bertumbuh bercengkrama dengan istri boleh, asalkan jangan dimaksa. Jadi jangan sampai dimaksa. Selebihnya sebelum itu boleh, tapi harus bisa mengontrol diri, harus kontrol diri. Ada ulama yang menganggap misalnya tidak boleh kalau pasangan muda. Tapi kalau sudah pasangan tua tidak. Tapi ternyata tidak, karena hadis itu adalah hadis Siti Aisyah. Hadis Siti Aisyah waktu itu umur masih belasan tahun, bahkan mungkin 15, kurang dari 15 tahun. Jadi sangat muda sekali. Walaupun Nabi sudah hampir 60 atau 60 ya. Tapi ternyata muda, pasangan muda tidak boleh, pasangan tua tidak boleh saja, karena pasangan tua daya stroknya misalnya sudah kurang. Ternyata tidak. Aisyah waktu itu dan Ummu Salamah mungkin 44 ya, tapi Sofiyah tidak muda. Tapi Aisyah masih belasan tahun. Ternyata Nabi dengan Aisyah itu berjumpa. Kata Aisyah, apapun suatu hubungan suami istri boleh di siang bulan puasa kecuali jima. Tapi harus terkontrol. Harus terkontrol. Kalau jima sangat kafarnya besar. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memerdekakan seorang hamba dulu, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ada berturut-turutnya nih yang berarti sudah 58 hari bulannya puasa, yang ke-58 tidak terasa batal, kembali ke nol lagi, kembali ke 1 lagi. Jadi sudah 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau 29 kali 2 58. Kali 58 batal misalnya, itu kembali ke 1. Atau memerdekakannya atau memberi makan sampai 60 orang.
yang termiskin. Tapi harus dicoba, nggak boleh tidak dicoba. Tidak boleh ambil alternatif ketiga, tidak boleh. Harus coba cari memerdekakan seorang hamba. Sekarang tidak ada mungkin atau apa katanya sekarang orang yang kalau di Mekah itu kan ada dia membunuh orang kan boleh. Nanti dia juga memerdekakan seorang hamba yang sekarang secara satu M itu kan. Itu memerdekakan seorang hamba itu entah bagaimana dikasihnya itu. Nah tapi itu harus ya. Jangan sampai itu aja. Tapi selebihnya boleh asalkan terkontrol. Yang lain-lain misalnya apa? Ada orang tanya misalnya menghisap inhaler seperti yang di hidung dia, boleh. Itu tidak apa-apa. Yang angin kan misalnya boleh. Kumur-kumur boleh tidak? Puasa pagi atau sore boleh. Jadi hadis dari Ibnu Umar dan sanadnya marfu, kami disuruh oleh Nabi atau bersiwak di awal nahar wa akhir nahar, pada awal siang dan akhir siang. Awal siang yang pagi dan akhir siang adalah sore. Di dalam hadis umum itu laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak dan salat. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, saya akan menyuruh umatku, seluruh umatku untuk bersiwak setiap mau salat. Bersiwak itu katanya sekarang itu sikat gigi. Ada juga yang kayak siwak ya. Itu. Berarti sikat gigi boleh ya? Boleh. Sikat gigi boleh. Kumur-kumur boleh. Sikat gigi itu kan kalau habis makan. Kalau siang tidak ada makan lagi, yang besar sikat gigi. Suruh kumur-kumur aja. Kumur-kumur sore boleh kan? Boleh. Sore boleh saja. Daripada berjamaah misalnya asar, pendengaran tetangga, macam-macam aroma ya kan? Kumur-kumur boleh. Apalagi kalau mau kudus, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam sistem apa itu namanya sudah ikan. Nah itu boleh. Lalu misalnya apa ini? Donor darah. Nah donor darah khilaf para ulama. Kalau hari siang, kenapa donor darah tidak siap? Karena dilakukan dengan bekal. Jadi kata dalam hadis, afiru hajin wal mahjun, berbukalah puasa atau berbukalah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Jadi di dalam hadis itu berbukalah, artinya berbuka itu mungkin batal puasanya ya, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, sedangkan dibekam kan tidak terlalu banyak keluarganya, tapi itu sudah dikatakan oleh Nabi berbuka. Nah kalau donor darah kan lebih banyak daripada bekam. Jadi dulu kan tidak ada zamannya di donor darah ya, tapi bekam artinya mengeluarkan darah dari tubuh kita. Tapi itu afiru haji wal mahjun, kalau orang yang membekam dan yang dibekam. Bekam dan yang dibekam itu hanya sedikit keluarga. Walaupun begitu ada juga ulama yang membolehkan kalau banyaknya kalau dia betul-betul kuat gitu ya. Tapi untuk lebih amannya dia khurujul minal khilaf, khurujul minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari perselisihan pendapat itu ada yang lebih disukai. Kalau mau donor juga ya mahal ya. Kalau apa ya orang sakit tuh, infus boleh tidak infus? Infus kalau isi infusnya itu hanya obat, obat ya, apa saja obatnya, itu tidak ada khilaf ulama boleh. Jadi asalkan isinya itu hanya obat, isi infus. Nah, lalu bagaimana kalau isi infus adalah penyegar? Kan ada isi infus itu hanya sari makanan aja sebenarnya, bukan obat, hanya sari makanan. Berarti itu sama lawan makan itu menyegarkan tubuh. Ulama berpendapat ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan kenapa? Alasannya karena tidak masuk melalui saluran makan, artinya saluran makan baik mulut maupun hidung. Tapi itu kan harus kan bisa tangan, bisa apa. Jadi karena itu kalian bolehkan saja. Yang tidak membolehkan berdasarkan esensinya karena itu adalah hukumnya sama dengan makan. Menyegarkan tubuh. Kalau dicampur boleh saja. Tidak ada sari makanannya, ada juga obatnya juga, boleh saja. Tapi yang murni hanya sari makan. Ada memang itu Pak yang sari makan saja. Jadi misalnya orang apa dia
apabila kekurangan minum jambu gitu ya, dan kekurangan apa itu namanya. Nah itu kekurangan cairan aja, kekurangan makanan cukup. Jadi diberikan itu makanan yang harus kan, misalnya diare kan inputnya nggak perlu obat, cairan aja, cairan ya, sifatnya makanan dia. Lalu yang lain-lain apa? Misalnya mencicipi makanan, Ibnu Mas'ud membolehkan, tapi dikeluarkan. Nah ini sama sekali tidak. Jadi dicicipi hasilnya, rasanya, apalagi jualan adalah boleh saja, tapi yang itu dikeluarkan. Tidak boleh ditelan. Kalau ditelan bahkan. Nah, kalau dikeluarkan itu insya Allah boleh saja. Nah, bagi yang tugasnya memang mengambil makanan, misalnya ibu-ibu di rumah itu memang tugasnya. Apalagi kalau jualan kan penting. Karena kalau jualan kurang pas rasanya, tidak orang bisa sementara dia manusia atau kehidupan adalah di situ. Nah, itu boleh saja. Tapi dengan syarat dikeluarkan. Apakah sisanya itu ada rasa sama ya orang kubur-kubur kan ada juga sisa air di mulut kita nggak mungkin keluar semuanya kan, pasti ada sisa. Tapi itu dimaafkan karena itu hanya sedikit. Mungkin itu ya hal-hal yang barangkali kita ragu-ragu kadang-kadang. Menangis kan nggak apa-apa. Kalau muntah nggak apa-apa. Ya ada. Asalkan jangan dimuntahkan. Ini apa-apa juga muntah itu tidak boleh. Tapi muntah biasa nggak apa-apa. Wajib nurut lagi kata-kata menangis batal jangan nangis nggak batal. Ya tidak apa-apa. Cuma yang impus tadi ya, tadi tergantung apa yang diimpuskan. Ya mungkin ini ya, kaji ulang kita juga ada manfaatnya. Mungkin ada kita yang ragu, terutama yang misalnya junub tadi, ya, itu kadang-kadang banyak orang yang masih ragu. Ya. Jadi cepat-cepat mau sahur, cepat-cepat mandi, ya. Tidak apa-apa, yang setelah azan nggak apa-apa. Karena puasa tidak disyaratkan suci atas kecil dan atas besar. Mungkin itu terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dengan topik berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.